Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kita tahu kan, di One Piece manga chapter 1003 diperlihatkan bagaimana Zoro pada akhirnya berhasil melukai Kaido. Nah, apakah mungkin ke depannya Zoro akan menggunakan teknik mirip yang dilakukan oleh Oden untuk bisa mengalahkan Kaido? Nah, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Selama ini Kaido kan punya pertahanan tubuh yang luar biasa kuat, dan hanya Oden lah yang pernah melukainya. Dan ternyata pada akhirnya Zoro bisa mengalahkan Kaido dengan menggunakan jurusnya yaitu Kokujo O Tatsumaki. Jadi Tatsumaki milik Kaido menciptakan sejumlah pusaran angin. Luffy yang sedang lemas sampai terserap ke arah Kaido karena jurus tersebut dan sudah masuk mulut naga. Zoro pun ujung-ujungnya membalas dengan varian Tatsumakinya, yaitu Kokuzo O Tatsumaki. Serangan itu cukup untuk menyakiti Kaido dan membuat dia mengeluarkan Luffy lagi. Akhirnya Zoro pun masuk ke dalam daftar ahli pedang yang berhasil membuat Kaido berdarah. Kalau kita lihat memang Kokujo O Tatsumaki Zoro ini digunakan dengan menggunakan pedang Enma yang merupakan pedang Oden. Karena itu adalah jurus Santoryu, semua pedang Zoro pun terlibat. Kaido sudah merasakan haki aneh dari Enma sejak saat Zoro bersiap-siap meluncurkan Kokujo O Tatsumaki. Begitu serangan Zoro kena, Kaido pun sadar kalau Zoro menggunakan pedang Oden. Kalau kita lihat chapter ini, terungkap bagaimana Zoro pada akhirnya bisa mengembangkan dirinya sampai sejauh ini. Tapi tentu saja, pertarungan ini belum selesai dan malah akan jadi lebih sulit. Karena kalau kita lihat, serangan Zoro memang cukup untuk membuat Kaido berhenti menelan Luffy. Namun serangan itu sama sekali belum cukup untuk menghentikan pertarungan. Melihat setelah itu, Kaido langsung menyerang dengan Tatsumaki Kaifu. Dan di akhir chapter, Kaido berubah menjadi wujud hybrid. Luka yang diberikan Zoro tampaknya baru setingkat dengan Akazaya 9. Memang luka itu cukup untuk membuat Kaido nyeri, tapi masih belum cukup untuk mengalahkan Kaido. Dengan wujud hybrid Kaido ini akan membuat pertarungan semakin sulit. Saya rasa Kaido nantinya bisa menggunakan teknik manusianya seperti Raimei Hake, sekaligus tetap menggunakan serangan naga seperti Bolo Breath. Tentu saja ini akan sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi setidaknya Zoro terus berkembang. Kalau kita lihat di chapter 1001, serangan Zoro kena tapi belum melukai Kaido. Zoro sampai mengomentari dia harus lebih melepaskan Enma. Di chapter 1002, serangan Zoro meleset. Meski kekuatan dari Hiryukain tampaknya ngeri banget karena sampai memotong tanduk tengkorak Onigashima. Dan pada akhirnya, di chapter 1003, Zoro pada akhirnya bisa mendaratkan serangan dan membuat Kaido berdarah. Saat ini situasi Zoro memang tampaknya masih mencoba menguasai Enma, yang belum lama dia miliki dan repot untuk digunakan. Untungnya ada indikasi sepertinya Zoro perlahan mulai berkembang dalam pertarungan ini. Lalu kapan Zoro akan bisa memberikan kerusakan signifikan pada Kaido? Saya rasa mungkin masih cukup lama. Menurut saya, Zoro akan berdarah-darah lagi dalam pertarungan lawan Kaido ini. Memang sejak time skip, Zoro memang jarang menderita luka parah. Tidak seperti sebelum time skip, di mana Zoro terlihat selalu terluka serius saat menghadapi musuh yang berbahaya. Namun sebagaimana dulu Zoro mendapatkan pencerahan setelah berdarah-darah melawan Dazbone, bisa jadi dia memang harus terluka parah dulu untuk mendapatkan pencerahan bagaimana menggunakan Enma. Terutama Kaido sendiri mengatakan jika Zoro belum bisa menguasai Enma sebaik Oden. Cukup dengan bahasan chapter 1003, sekarang kita garis bawahi perkataan Kaido jika kemampuan Zoro ini masih jauh di bawah Oden. Bagaimana jika Zoro menggunakan teknik Oden untuk menjatuhkan Kaido? Tentunya teori ini bukan asal-asalan ya. Kalau kita lihat bagaimana kemampuan Oden pada akhirnya bisa membuat Kaido hampir tumbang. Karena itu saya rasa bisa saja Zoro mencoba menggunakan Oden Nitoryu sebagai teknik untuk mengalahkan Kaido. Teknik ini juga memang kuat. Akazaya 9 sempat melukai Kaido bersama dengan menggunakan teknik ini serentak. Meski luka yang mereka torehkan gagal menghentikan Kaido. Nah, dari segi potensi dan kekuatan, Zoro saya rasa melampaui para anggota Akazaya 9. Jadi kalau dia yang memakai Togen Totsuka, kerusakan yang diciptakan bisa jauh lebih besar daripada Akazaya 9. Walaupun mungkin Kaido tidak akan dikalahkan, tapi minimal luka itu cukup untuk membantu Worst Generation yang sedang mengeroyok Sang Yonko, sehingga akhirnya Kaido bisa dikalahkan. Pertimbangkan juga kalau Oden Nitoryu
memang teknik pedang yang digunakan untuk Enma dan Ameno Habakiri. Coba kita lihat, ada indikasi kalau Zoro masih belum sepenuhnya menguasai Enma dalam pertarungan lawan Kaido ini. Tidak heran memang, Enma terlihat seperti pedang yang butuh waktu untuk dikuasai. Dan waktu belum berlalu banyak dari momen Zoro memperoleh Enma hingga pertempuran Onigashima. Nah, Oden Nitoryu memang aliran pedang di mana Oden menggunakan Enma dan Ameno Habakiri sekaligus. Jadi bisa saja ini memang teknik yang tepat untuk digunakan dengan Enma. Saya sih masih curiga kalau Zoro masih bisa menggunakan Oden Nitoryu dan akan membuat Zoro bisa memahami dan menguasai Enma. Yang penting kuncinya sekarang adalah bagaimana Zoro minimal harus melihat Oden Nitoryu. Zoro sekarang begitu jago hingga dia seperti bisa meniru teknik pedang orang lain. Teknik memotong api Kinemon saja sudah bisa dia tiru dengan sempurna. Jadi saya rasa kalau saja Akazaya 9 bisa menggunakan Oden Nitoryu di depan Zoro, Zoro akan bisa menguasai teknik itu dengan cepat. Atau minimal dia mendapatkan gambaran apa yang harus dia lakukan untuk menciptakan teknik itu. Masalahnya sekarang seluruh Akazayanan diungsikan setelah mereka tumbang karena lawan Kaido. Sayang memang, Zoro jadi seperti kelewatan momen spektakuler Akazayanan menyerang bersama bekas luka Kaido dengan Togen Totsuka. Padahal kalau saja Zoro melihat momen itu, dia bisa jadi akan terinspirasi. Tapi kira-kira ada peluang nggak Zoro melihat teknik itu lagi? Entah gimana saya merasa masih ada. Kita lihat sepertinya Akazayanan masih ada yang ngotot untuk naik lagi setelah diberikan penanganan pertama. Mungkin antara Kinemon sebagai ketua atau Kawamatsu yang Fishman sehingga memiliki daya tahan lebih tinggi dari rekan-rekan yang manusia. Atau Denjiro dan Kawamatsu yang terasa sebagai samurai yang paling berpengalaman dari Akazaya 9. Bila ini terjadi, mereka mungkin akan mencoba Oden Nitoryu lagi. Meski gagal, minimal itu akan memberikan inspirasi untuk Zoro. Nah, apa yang akan terjadi kalau Zoro meniru Oden Nitoryu? Yang paling jelas sih Zoro setidaknya akan memperoleh satu teknik baru yang bakal kuat banget. Tampaknya jurus Oden Nitoryu yang dipelajari oleh para Akazaya 9 hanya Togen Totsuka. Berhubung di kelas balik para anak buah Oden tidak ada yang serius mempelajari teknik ini. Tapi kalau Zoro menguasai Togen Totsuka, hasilnya bisa keren banget. Sekali lagi, itulah teknik yang dulu menjatuhkan Kaido dan memberi dia bekas luka. Mungkin juga kalau penggunaan Oden Nitoryu akan membantu Zoro memahami Enma. Kemungkinan lainnya, Zoro mengembangkan Oden Nitoryu sehingga dia membuat teknik Santoryu Togen Totsuka, di mana dia menggunakan ketiga pedangnya sekaligus. Jujur hal ini sangat bisa bikin penasaran kita semua ya, apakah mungkin ini juga bisa dilakukan oleh Zoro? Pasti kalau bisa dilakukan akan memberikan serangan yang sangat kuat untuk Kaido, sekaligus membuktikan jika Zoro adalah seorang samurai terhebat yang pernah ada. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers.
Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!